Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Manggala. Jadi di sini saya ingin cerita kemarin beberapa waktu yang lalu lah, saya mengikuti acara pelatihan barista selama 3 hari di Hotel Megaria. Nah, pelatihan barista ini diadakan oleh Dinas UKM Koperasi Industri dan Perdagangan dengan mendatangkan barista dari Jawa Barat. Nah, dari dinas ini bernama Mas Edi mengundang baristanya yang bernama Kang Egi Rahmat. Bekerja sama dengan teman-teman dari kedai kopi Merauke, sebutannya PSK. Literally bukan PSK yang kalian ketahui. Jadi PSK di sini sebutannya petugas seduh kopi dengan diwakili oleh Bang Fate. Acara pelatihan ini selama 3 hari. Jadi di hari pertama dan hari kedua, hari ketiga dengan materi yang berbeda-beda. Hari pertama kita belajar tentang sejarah kopi, tentang asal-usul kopi dan jenis-jenis kopi. Mungkin kalau teman-teman tahu seperti kopi yang kalian minum biasanya kan pahit ya. Nah, ternyata itu ada jenisnya juga. Yang teman-teman ketahui bersama itu yang biasa pahit adalah jenis Robusta. Ada lagi jenis kopi yang kalau kita minum dia tuh cenderung asam. Nah, itu Arabica. Dan ada lagi 2 jenis lainnya yaitu Liberica dan Excelsa. Jadi kalau kita berbicara ke jenis kopi yang beredar sekarang ini, ada 4 jenis tuh. Robusta, Arabica, Excelsa, dan Liberica. Hari pertama belajar tentang kopi, tentang sejarahnya, dan diakhiri dengan seduhan yang bernama fun cupping. Apa sih itu cupping itu? Cupping itu sebuah metode di mana kita mencoba kopi itu enak atau enggak sih. Itu garis besarnya. Jadi memang kalau kita tahu kopi kan ada banyak jenis ya. Kadang kita beli dari si A, si B, si C. Nah, kita pengen tahu nih, kopi ini enak nggak sih? Nah, gitu. Terus kategori enak tuh kayak gimana? Nah, itulah gunanya yang bernama cupping. Jadi, secara simple sih, kalau saya boleh bilang, cupping itu seperti kita buat tubruk kopi, kita giling, kita kasih air panas, tunggu berapa menit, kita cium aromanya. Kalau mau lebih detail lagi, banyak sih sekarang beredar di internet apa, tapi pada dasarnya cupping itu mengetahui kopi itu enak atau enggak. Gitu. Masuk ke hari kedua. Di hari kedua ini kita belajar tentang manual brew. Manual brew itu metode dalam membuat kopi. Kan kalau teman-teman tahu kan ada yang pakai mesin, ada yang pakai alat yang sederhana. Di manual brew itu ada bermacam-macam. Ada namanya V60, ada namanya Chemex, ada namanya Siphon, ada yang pakai rock presso. Nah, khusus di hari kedua ini kita praktek langsung menggunakan V60. V60 ini dia menggunakan biji kopi Arabica. Kenapa? Karena kayak yang tadi saya bilang ya, kalau Robusta itu kan cenderung pahit. Nah, ketika kita memakai metode V60 itu hasil yang dirasa tuh tidak akan maksimal gitu loh. Jadi memang sebaiknya kita memakai Arabica. Karena Arabica kecenderungannya asam dan ada fruity-nya, bahasa kerennya notes-nya dari kopi itu. Nah, disitulah kita bisa mengulik pakai V60 itu. Kalau kita ngulik pakai itu, rasanya tentunya akan maksimal. Simpelnya gini deh, kalau teman-teman mungkin pengen tahu lebih detail, nah di V60 ini, kopi ini kan ada macam-macam ya daerahnya kan. Yang terkenal ada Aceh Gayo, ada Papua, ada Bali, ada Mandailing, dan segala macamnya. Teman-teman pasti tahu lah, kopi Aceh Gayo rasanya seperti apa, Mandailing seperti apa, Bali seperti apa. Nah, setiap daerah itu punya ciri khas. Jadi, kopi yang ditanam di daerah-daerah terpisah A, B, C, D akan menghasilkan rasa yang berbeda. Nah, itulah mengapa kita memakai kopi tersebut yang tentunya itulah Arabica dalam metode V60 ini. Hasilnya tentu maksimal. Dan V60 ini kalau kita berbicara lebih detail lagi, itu kita harus mencari yang balance. Nah, kalau mungkin teman-teman minum kopi ya kopi, tapi ternyata kalau kita lebih bedah lebih dalam lagi sebenarnya indera pengecap itu ada pahit, asam, asin, dan manis. Nah, itulah saat kita minum V60, ada juga cara metode minumnya, yaitu diseruput. Ketika kita minum kopi, tembak ke lidah belakang. Karena lidah yang merasa asam tuh ada di belakang. Jadi banyaklah kalau kita bicara V60, saya rasa manual brew lebih tepatnya tidak akan ada habisnya. Kita lanjut ke hari ketiga. Hari ketiga kita belajar tentang espresso dan latte art. Apa sih itu espresso? Nah, espresso ini adalah
Dasarnya dari teman-teman kalau biasa beli kopi susu, beli cappuccino, beli latte. Nah, dasarnya dulu nih espresso itu. Baru kita tambah susu, baru tambah coklat sesuai dengan varian minuman yang biasa kita inginkan. Jadi di espresso itu ada sweet, manis, ada asam, ada kalau teman-teman lihat di atas itu ada kuning-kuning, nah itu disebut krema. Krema itu minyak kopi yang keluar. Nah, ada nggak sih yang doyan espresso? Ada. Kalau kita mengulik lagi, di Jepang itu pagi-pagi orang rata-rata itu sebelum ngantor minum espresso. Biar apa? Biar melek kalau kerja. Beda dengan Indonesia yang minum kopi pas malam ya. Begadang. Di espresso ini kita belajar menggunakan mesin. Kebetulan teman-teman dari daerah Merauke ini kedai kopi meminjamkan mesinnya. Kita praktek langsung nih dengan mesin tersebut. Dari cara tamping, dari cara green size, kasar atau lembutnya sebuah kopi, maupun memakai mesin tersebut. Nah, ada waktunya, ada berapa beratnya, itu semua secara teknis ada ilmunya. Sehingga kita bisa tahu nih, oh espresso inilah yang memang pas di lidah. Menurut saya pribadi. Menuju ke akhir sesi, kita ke latte art. Latte art ini saya bisa bilang ini sebagai sebuah kesenian. Seni di dalam barista. Jadi ibarat kata, kita mempunyai ilmu yang oke, tapi ketika looks-nya kita nggak bagus, percuma. Meskipun ada istilah don't judge book by the cover kan. Nah, di latte art ini kalau mungkin teman-teman pernah nyoba cappuccino, hot latte, ada kan bentuknya love, bunga. Nah, itu ada tuh jenisnya tuh. Seperti kayak yang saya tahu ya ada Rosetta, Black Swan, Love. Nah, semua itu ada triknya, ada metodenya. Itulah kesenian dari barista. Bagaimana tidak hanya membuat kopi, tapi menyajikan yang terbaik, cantik kepada konsumen. Di akhir dari keseruan pelatihan ini, saya berkesempatan untuk menginterview, mewawancara beberapa teman-teman. Salah satunya ada dari Dinas UKM Koperasi yang bernama Mas Edi, ada dari Kang Egi selaku pemateri barista dari Bandung, Jawa Barat, dan ada dari rekan saya sendiri yang bernama Rindu yang dia kerja di Blue Coffee. Dari Mas Egi ini selaku mewakili dari dinas berbicara menyampaikan harapan. Kenapa sih acara yang diadakan? Kan saya sempat nanya tuh ke Mas Edi tuh. Pada intinya dia melihat di Merauke ini potensi besar sekali untuk masalah kopi. Karena kita lihat sekarang nih banyak kan kedai-kedai kopi bermunculan. Ada yang di street coffee, ada yang kedai kopi yang lama dan masih bertahan, dan itu sebuah peluang. Sehingga dari Mas Edi ini menyimpulkan bahwa kenapa tidak kita mengadakan pelatihan. Yang pertama, untuk bisa mengupgrade skill teman-teman, dan harapannya mereka bisa buka kedai sendiri. Dari Mas Egi, selaku pemateri, pertama kalinya beliau datang ke Merauke, dari Bandung ke Merauke. Saya sangat menghormati beliau karena apa? Cara dia menyampaikan, cara dia menjelaskan itu ngena banget. Sesuai dengan kemampuan beliau yang dimana memang semuanya dijelasin dari A sampai Z. Dia mempunyai harapan kepada teman-teman, perlunya kesabaran, perlunya kedisiplinan, perlunya waktu, dan kemauan untuk bisa menggeluti dunia kopi ini. Sebelum lebih jauh, mari kita dengar dulu harapan dari Kang Egi. Harapannya lebih dikembangin lagi tiap seminggu sekali sharing atau ngumpul-ngumpul di mana bisa menjadikan ilmu tuh bertambah. Saya berharap barista asal Merauke ada di kompetisi nasional. Seperti itu. Semua orang bisa ya? Semua orang bisa asalkan kerja keras. Kerja keras ya untuk Nah, itu mencapai hal butuh itu ya? waktu, kesabaran, kedisiplinan, terus kemauan. Ayo tingkatin lagi. Siap. Nah, di interview terakhir ini dari Rindu, Blue Coffee, meskipun saya juga peserta, saya juga ingin dong mendengar pendapat dari rekan-rekan lain. Jadi salah satunya adalah Rindu. Jadi dari Mas Rindu ini dia menyampaikan secerca harapan dari hasil pelatihan kepada teman-teman. Apa sih sebenarnya yang perlu kita
kita lihat sebagai calon barista ataupun barista yang sekarang kita jalani? Pesan-pesan buat teman-teman atau buat diri sendiri ke depannya? Pesannya untuk teman-teman barista pada umumnya mungkin lebih diperhatikan lagi, karena dari kegiatan ini kita mendapatkan pemahaman bahwa menjadi barista itu tidak hanya meracik kopi lalu menyediakan terhadap konsumen, tapi ternyata ada conversation atau percakapan, penjelasan terhadap suguhan kita menjelaskan kepada konsumen sehingga konsumen mampu untuk menerima kopi sejuhan yang kita berikan kepada mereka. Lebih banyak diperhatikan itu aja sih. Oke, siap. Thank you Mas Rindu. Sampai ketemu lagi. Bang. Saya setuju dengan pernyataan dari Mas Rindu bahwa sebagai barista kita tidak hanya membuat kopi dan menyajikan kepada pelanggan. Ada yang lebih dari itu, yaitu komunikasi. Bagaimana seharusnya ada ikatan emosi antara barista dan pelanggan. Tentunya kita harus menganggap ini sebagai sebuah teman, karena ada beberapa orang pelanggan yang datang memesan kopi berharap adanya interaksi. Terlepas dari dia sendiri atau enggak, saya rasa perlu ada ikatan emosional, sehingga itulah yang menjadi poin-poin penting mereka menjadi pelanggan tetap. Karena saya sendiri merasakan seperti itu ketika saya menjadi pelanggan di sebuah kedai, tepatnya di Semarang. Saya datang pertama, ngobrol biasa. Datang kedua di hari-hari berikutnya, barista itu tahu saya. Meskipun kita belum saling berkenal nama ya. Oh, Mas yang waktu itu bawa kue ya? Celup. Langsung di situ saya merasa, abangnya ini kenal saya. Meskipun tidak tahu nama, tapi dia tahu beberapa waktu yang lalu saya datang dan dia mengingat detail-detail yang saya bawa. Disitulah saya merasa ada sebuah ikatan emosional di mana, wah gue harus datang nih ke tempat ini nih. Poin pentingnya nih menurut saya tentunya adalah sebuah ikatan yang dimana kita menjalin relasi dengan harapan bisa menjadi teman, ngobrol, dan tentunya pelanggan tetap. Saya sangat setuju dengan Mas Rindu. Saya Manggal Sani Putra selaku peserta dari acara pelatihan barista ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada pemateri Mas Egi, kepada dari pihak dinas dan teman-teman PSK, petugas seduh kopi, ada Bang Fateh, ada Bang Ical, ada Bang Wawa, ada Bang Yunus, ada Kak Sasa yang membantu Mas Egi dalam mempersiapkan acara dari awal hingga akhir. Kesan dari saya, terima kasih sekali lagi buat semua yang berpartisipasi, dari pihak penyelenggara, dari tempat Megaria yang sudah mempersiapkan tempatnya. Saya merasa lebih banyak mengenal teman-teman juga karena banyak sekali informasi yang saya dapat selama 3 hari ini. Dan tentunya lebih banyak ilmu juga, dan saya berharap kedepannya akan ada acara mungkin yang lebih besar, dengan lebih meriah, dengan lebih proper, dengan lebih lebih baik daripada hari inilah. Tapi yang jelas di hari ini, selama 3 hari ini, sangat bersyukur bisa menjadi peserta, dan tentunya saya harap semoga Barista Merauke bisa bersama-sama berkembang secara skill, kemampuan, dan tentunya berinteraksi dengan pelanggan, sehingga mungkin bisa menjadi teman ngobrol dan teman nongkrong, jadi pelanggan tetap lah ibarat kata. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di konten berikutnya.